Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ridwanul ta'ala wa ajma'in wa li arhamil musyahid wa salihin wa ala bil amilin wa li jamil musannif fil kutub musannifiha wa syarihiha wa la man ajazana ila minha wa ila jamil silsilatil qur'anil azim wa li jamil rawahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddadina saqina wa qaribaina wa masyayikhina wa masyayikhina wa man ahabbana wa lahu haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wa وصلنا إلى جميع مؤسسين هدى العلماء وحسن إلى والد هذا الكتاب إمام نبي الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa yambagi lan sayukja apa ayuratila yen to maca tartil sapa qari qiraatahu ing wacanan Qur'ane qari. Wa qad ittafaqa lan teman-teman sepakat sapa al ulama'u pira-pira ulama pira-pira wong alim radhiyallahu anhum ala istihbabit tartili ing atase sunnahe maca tartil. Qala dawuh sinten Allah taala halim maha luhur sinten Allah. Warattilil qur'ana tartila. Warattil lan maca tartil sira Muhammad al-Qur'ana ing al-Qur'an tartila kelawan tartil temenan. Surah Al-Muzammil ayat 4. Jadi pertemuan kita kali ini membahas tentang etika membaca Quran, yakni membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi sudah semestinya orang yang membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, tartil menurut mayoritas ulama, jadi para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Karena berdasarkan firman Allah yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat 4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tapi tartil di sini itu apa? Tartil itu secara definisi ilmu tajwid, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi tartil itu membaguskan pelafalan huruf. Jadi ya makhrajnya bagus, sifat-sifatnya bagus. Tajwid dari hukum-hukumnya, gunnahnya, idghamnya, iklabnya, idharnya, kemudian apa satu mat wajibnya, mat jaiznya, ikhfa'nya dan yang lain-lain itu apa? Bagus. Jadi bagus itu tajwid. Dan ma'rifatul wukuf, dan tahu di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Jadi waqaf idaknya harus diperhatikan. Jangan sampai salah waqaf. Karena kalau salah wakaf itu bisa merubah makna. Jadi seringkali orang itu wakafnya ngawur, kemudian ambil ibtidaknya juga ngawur, maka artinya juga keliru. Contoh, bara'atum minallahi wa rasuluh, bara'atum minallahi wa rasulihi, bara'atu. Pokoknya jangan sampai kita salah wakaf. Tajwidnya bagus, wakafnya tahu. Kadangkala orang yang sering membaca Al-Quran masih belum bisa membedakan wakaf yang tandanya la, wakaf yang tandanya qaf, wakaf yang tandanya mim, wakaf yang tandanya za, dan yang lain-lain.
Semua boleh wakaf. Shotlan itu juga boleh wakaf, tapi jangan asal yang ada huruf la. Jangan wakaf di situ. Itu la itu jangan, maksudnya jangan. La taqif, jangan wakaf di potongan ayat tersebut. Kadang kan kita tidak kurang peduli tentang wakaf tidak. Jadi hukumnya membaca tartil itu sunnah dan sangat dianjurkan. Nah, tartil. Nanti ada pembagiannya sendiri-sendiri. Wa sabata lan tetep an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha. Apa sing tetep? Apa anha sak temene Ummi Salamah iku na'atat nyifati sapa Ummu Salamah. Qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing wacanan Qur'ane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qira'atan ing wacanan mufassiratan kang jelasno harfan huruf ing huruf. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i, wat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Kala ngendika sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Hadis iki hadis hasan sahih. Jadi Ummi Salamah itu mensifati atau menceritakan bagaimana sih bacaan Rasulullah? Bagaimana sih cara Rasulullah membaca Al-Qur'an? Nah, kata Ummu Salamah, Rasulullah ketika membaca Quran itu memperlihatkan kejelasan setiap huruf. Jadi per hurufnya itu jelas. Shin ya shin, bukan shin, bukan sin, bukan sin. Shin, so, bo, ba, ka. Jadi harus jelas sesuai makhraj dan sifatnya. Itu Rasulullah seperti itu. Ada suatu hadis itu mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling fasih membaca Al-Quran. Orang yang paling fasih mengucapkan huruf bod. Paling fasih itu Kanjeng Nabi. Kan beda-beda orang membaca bod. Bo, ada yang di samping kanan. Bo. Sulit. Yang biasa di kiri mudah. Kalau yang biasa ke kanan sulit. Bo. Atau ditempelkan ke gigi atas kanan lidahnya, bo. Ada lagi yang lebih sulit dua-duanya, jadi lidah menyentuh dua gigi atas, bo. Tidak boleh ada angin. Dulu dosen saya, guru saya di Al-Hikam itu, Dr. Fatoni itu pakai tisu. Kalau bo itu tisu masih bergerak berarti masih ada angin yang keluar, bo. Ba, tidak ada ba, bis itu tidak ada. Ya. Kalau tisunya masih bergerak itu berarti masih ada angin yang keluar. Itu dulu Dr. Fatoni itu mengajarkan. Jadi pernah salah satu mahasiswa ditanya, coba lafadzkan shin, sha. Terus ya benar. Terus kamu tahu kenapa benar itu? Tidak tahu. Pokoknya benar. Pokoknya ngomong itu. Jadi ada teorinya. Tidak asal benar. Ada ilmunya. Ta itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ta itu biasa. Ta. Nanti kalau waqaf baru ada dan mendesisnya. But ta. Itu ta itu penyanyi biasanya itu. Ta kan gitu. Itu penyanyi itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa an Muawiyah lan den riwayatake saking Muawiyah ibn Qurrata bin Qurrah. An Abdullah bin Mughaffal saking Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Abdullah bin Mughaffal, raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ing dalem dinane buka Mekah. Ing dalem dinane naklukno Mekah. Ala naqatihi ing atase dhuwur untae Rasulullah.
Yaqra'u hale maca hale maos sinten Rasulullah surat al-Fathi ing surat al-Fath. Faraja'a mangko nuli murajaah bolan baleni sapa Rasulullah fi qiraatihi ing dalem wacanane Rasulullah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu ketika naik kendaraan pun Nabi membaca Al-Qur'an. Nah, sampai ada sahabat yang tahu, kemudian tahu surah apa yang dibaca Nabi, dan tahu kalau Nabi mengulang-ulang, itu kan berarti bacaan Nabi sangat tartil. Sangat tartil. Nabi tidak kayak kita. Kita kan kalau ngaji itu yang dicari cepat hatam, cepat selesai. Nabi itu tidak kayak kita. Dan kita tidak bisa seperti Nabi. Kita ya sebisa kita tartil. Kalau Nabi itu mau bagaimanapun tetap tartil. Nah itu. Kemudian wa an Ibnu Abbasin lan den riwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngucap sapa Ibnu Abbas la an aqra'a yakti utawi yento maca sapa ingsun suratan ing sak surat urattiluha hale maca tartil sapa ingsun ing surat iku ahabbul wa kinasian ilayya marang ingsun min an aqra'a tinimbang saking maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kullahu ya sekabehane Qur'an. Jadi Ibnu Abbas itu lebih memilih membaca satu surat dengan tartil daripada membaca satu Al-Qur'an hatam dengan cepat. Ini sahabat yang orang Arab yang tahulah tajwidnya, makhrajnya dan yang lain-lain. Nah itu lebih memilih membaca satu surat dengan tartil daripada membaca Al-Quran hatam tapi cepatnya kilat. Nah cepatnya Arab, apalagi cepatnya kita. Cepatnya kita itu tambah berbarengan dengan ngawur-ngawur sedikit itu. Ngawur-ngawur sambil ngantuk-ngantuk juga bisa gitu. Nah itu mending satu surat tartil daripada satu Quran hatam cepat terus ngawur gitu. Kemudian wa'an Mujahidin dan riwayatake saking Mujahid annahu sak temene Mujahid iku suila den takoni sapa Mujahid an rajulaini saking wong lanang loro qira'a kang maca sapa ahaduhuma salah suwijine rajulaini al-Baqarah ing surah al-Baqarah wa ala Imran lan surah Ali Imran wal akharu lan wong kang liya al maca al-Baqarah ing surah Baqarah wahdaha hale dhewene surah Baqarah wa zamanuhuma utawi mongsone rajulaini wa ruku'uhuma lan ruku'i rajulaini wa sujuduhuma lan sujude rajulaini wa julusuhuma lan lungguhe rajulaini iku wahidun siji sawaun hale padha faqala mangko ngucap sapa Mujahid alladzi utawi wong qira'a kang maca sapa alladzi al-Baqarah ing surah Baqarah wahdaha hale suwijine Baqarah iku afdalu luwe utama. Jadi Imam Mujahid ditanya, ada dua orang sedang sholat. Yang satu dalam satu rakaat itu membaca hanya Al-Baqarah. Dan yang orang kedua membaca dalam satu rakaat itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Tapi jarak waktu yang dihabiskan sama. Jadi seumpama yang satu membaca surah Al-Baqarah setengah jam selesai. Seumpama ya, padahal lebih bisa. 1 jam. 1 jam surah Al-Baqarah. Kemudian yang satu membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran juga 1 jam. Sujudnya lamanya sama, rukuknya lamanya sama, duduknya lamanya sama. Tapi beda dalam membaca Al-Quran. Maka mana yang lebih baik? Yang lebih baik kata Mujahid yang membaca satu surah saja, yakni yang membaca surah Al-Baqarah. Karena itu lebih tartil, tidak terburu-buru daripada yang membaca dua surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam satu rakaat. Jadi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu sholatnya bacanya surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau kita kan surah
At-Takatsur dan Al-Ikhlas. Saya bayangkan ya, membaca surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah. 2 juz setengah insya Allah itu. Dengan berdiri itu rakaat pertama, rakaat keduanya belum. Nah, itu orang-orang dulu yang tidak bisa kita tiru itu. Jadi semoga kita bisa mendapat barokah dari para beliau-beliau ini. Jadi ya sekali-sekali lah nyoba sholat cari surat yang agak panjang. Apa ya yang paling panjang? An-Naba lah, An-Naba. An-Naba itu kan 1 lembar setengah cuma. Itu rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at. Coba kuat atau enggak? Biar enggak surah favorit kuliah dengan kulhu itu. Kuliah dengan kulhu. Tuh. Ini pertanyaannya yang ditanya Syekh Mujahid antara Baqarah dengan Ali Imran. Bukan tentang orang yang membaca surah At-Takatsur dan Al-Ikhlas. Lebih baik mana dengan surat yang membaca Wal Asri dan Al-Ikhlas. Podo. Itu. Bandingannya ini Baqarah dengan Ali Imran. Bukan Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas. Masya Allah, ulama-ulama dulu. Waqat nuhiya lan teman-teman den larang. Apa anil ifrati saking sembrono fil isra'i ing dalem maca cepet. Wa yusamma lan den arani apa al isra' al hadza ing hadz. Maca Quran banter iku jenenge hadz. Nah, fathabata an Abdillah. Nah, jadi apa ya? Dalam ilmu tajwid itu tempo membaca Al-Qur'an ada 4. Tartil apa saja? Tartil, tahqiq, tadwir, hadr. Ya, tartil, tahqiq, tadwir, hadr. Nah, tartil itu yang sedang saja ya. Sedang itu ya sedang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu sedang. Tartil lah. Tahqiq itu ketika kita mengajar anak-anak TPQ itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tahqiq. Jadi lebih pelan, kemudian lebih jelas. Tahqiq. Tadwir itu antara tahqiq dan tartil. Jadi ya agak lambat tapi tidak selambat tahqiq. Jadi tahqiq, tadwir, tartil. Nah, yang terakhir hadar. Hadar itu cepat. Nah, cepat 4 tempo ini tetap memperhatikan tajwidnya, tetap enggak ngawur, enggak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tetap tajwidnya tetap. Hadar itu meskipun cepat tapi tajwidnya tetap. Ada lagi satu cepat tapi tajwidnya tidak tepat. Gunnahnya tidak dipakai, majahnya tidak dipakai, tajwidnya tidak dipakai. Itu namanya bacaan ngawur. Itu ngawur cepat terus tidak pakai tajwid. Itu namanya ngawur. Nah, itu 4 ya, tartil, tahqiq, tadwir, hadar. Nah, yang terlalu cepat sekali itu di orang Arab mengatakan al-hadz. Zal, hadz. Fasabata mongko tetep an Abdullah bin Mas'udin. An Abdullah bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud. Apa ana rajulan sak temene wong lanang iku kala ngucap sapa rajul lahu marang Ibnu Mas'ud. Ini sak temene ingsun iku aqra'u maca sapa ingsun al-mufassala ing surah-surah mufassal. Fi raqatin ing dalem sak rakaat wahidatin kang siji. Faqala mongko ngucap sapa Ibnu Mas'ud.
Faqala mongko ngucap sapa Abdullah bin Mas'udin, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, hadza utawi iki iku bacaan iku kahadis syairi kaya cepete syair. Inna aqwaman sak temene pira-pira kaum iku yaqrauna maca sapa kaum Al-Qur'ana ing Qur'an. La yujawizu hale orang ngliwati apa Al-Qur'an taraqihim ing pira-pira napa niku jenenge sigulune kaum. Walakin balik tetapene idza waqatat kalane tumiba apa Qur'an fil qalbi ing dalem ati farakhsihan ulitu mancep apa Al-Qur'an fihi ing dalem qalbun nafa'a mongko manfaati apa Al-Qur'an. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Muslim. Wa hadza utawi ikilah hadis iku lafdzu Muslimin lafate Imam Muslim fi ihda riwayatihi ing dalem salah sijine riwayate Imam Muslim. Jadi ada apa namanya? Ada seorang pemuda itu berkata kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, saya itu kalau baca Al-Quran di sholat itu dalam satu rakaat bisa membaca surah-surah mufassal. Jadi bisa membaca beberapa surat. Surat mufassal itu surat-surat pendek, gampangannya. Surat mufassal itu surah pendek. Nah, di Quran itu kan ada 4 pembagian. Surat tiwal, kemudian surat mi'in, kemudian surat mathani, kemudian surah mufassal. Nah, surat tiwal ini surah-surah panjang. Jadi Al-Baqarah sampai Al-An'am itu termasuk surat tiwal. Kemudian surat mi'in, surah-surah yang ayatnya itu di atas 100 ayat, 100 dan di atas. Kemudian surat mathani, surah-surah yang sering diulang-ulang ataupun ayatnya itu kurang dari 100 ayat, itu surah masani. Kemudian yang terakhir surah mufassal. Nah, surat mufassal ini surat-surat pendek. Nah, surat mufassal terbagi menjadi 4. Tiwal mufassal, kemudian terbagi menjadi 3. Tiwal mufassal, wastul mufassal, dan kisorul mufassal. Nah, tiwal mufassal surat panjang tapi pendek, surat pendek tapi panjang, nah bisa jadi. Nah, itu dimulai dari Qaf sampai Al-Mursalat. Itu. Kemudian wasatul mufassal, jadi surat pendek tapi sedengan, tidak terlalu pendek. Itu surah An-Naba sampai Al-Lail. Kemudian yang surah mufassal pendek, pendek dan pendek gitu. Pendek dan pendek itu Ad-Duha ke bawah. Nah, itu. Nah, kalau kita kan sudah pendek, satu lagi yang dibaca. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud, orang yang seperti itu, yang seperti ini saja, yang dalam satu rakaat membaca beberapa surah mufassal, itu menurut beliau tidak bisa memaknai Al-Quran karena terlalu banyak. Nah, kita kan sudah sedikit, itu aja yang dibaca. Tapi alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Tarawih ndak baca suratnya itu Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Allahu Akbar gitu. Itu jangan seperti itu. Masih mending itu baca kulhu. Karena saya pernah dulu di salah satu pondok itu dibacanya itu. Jadi setelah rakaat waladhdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Makmum sih Bismillahirrahmanirrahim. Wis ruku. Nah, itu jangan seperti itu. Terlalu pendek. Itu pun malaikat pencatat itu bingung juga. Masih masret, lho wis ruku rek. Nah, sudah. Pun. Kala ngendika sapa ulama, wa tartilu utawi maca tartil iku mustahabun dan sunatake li tadabburi. Tujuane apa? Li tadabburi krana tadabbur wali ghairi lan sakliyane tadabbur. Kala ngucap sapa ulama, yustahabu dan sunatake apa tartilu maca tartil lil ajami marang wong liyane Arab. Alladzi kang la yafahamu kang ora paham sapa ajami maknahu ing maknane Quran. Li anna dzalika krana sak temene mangkono tartil iku akrabu luwe parek ila taukiri malang menghormati wal ihtirami lan mulyaake wa asyaddu lan luweh banget apane taksiron bekase fil qalbi ing dalem hati. Nah, ini yang terakhir untuk kita. Jadi membaca Al-Qur'an secara tartil itu disunnahkan, sangat dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk tadabbur makna-makna Al-Qur'an. Jadi para ulama itu malah mengatakan orang yang selain Arab, kita ini Indonesia, Pandaan khususnya,
Itu kan tidak bisa bahasa Arab, ya bisa paling ya wahid, isnain, salasah itu kan. Nah, itu bagi orang ajam seperti kita sangat dianjurkan membaca secara tartil meskipun tidak mengetahui makna Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan membaca tartil itu bisa lebih mendekatkan kita dengan menghormati setiap ayat yang kita baca dan lebih membekas kepada hati. Lebih membekas kepada hati. Kan enak meskipun tidak tahu maknanya, kalau bacanya tartil kan enak didengar juga enak dibaca. Itu membaca Al-Qur'an secara tartil. Ya meskipun membaca Al-Quran dengan tidak tartil atau dengan hadir itu juga tidak apa-apa, asal tajwidnya tetap dipakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.